Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel yang merupakan lanjutan dari materi pewarisan sifat sebelumnya yang ada pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci tentang pembelahan sel itu, kita harus mengetahui lebih dulu itu apa sih fungsi dari pembelahan sel. Pada makhluk hidup bersel satu, yaitu berfungsi sebagai cara perkembangbiakan agar tidak punah. Jadi, fungsi dari pembelahan sel pada makhluk hidup bersel satu itu mencegah kepunahan. Yang kedua, yaitu pada makhluk hidup bersel banyak, fungsinya yaitu mengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati, lalu untuk pertumbuhan. Nah, pembelahan sel itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan amitosis ini terjadi pada makhluk hidup prokaryotik atau makhluk hidup yang bersel satu. Dan pembelahan mitosis dan meiosis ini terjadi pada makhluk hidup Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 3 macam pembelahan sel ini, yaitu yang pertama pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis ini sebagaimana pada slide sebelumnya, pembelahan amitosis ini umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Itu contoh ya teman-teman. Nah, pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Sehingga pembelahan amitosis ini juga disebut sebagai pembelahan biner. Karena makhluk hidup bersel satu setelah pembelahan tersebut akan menjadi dua selnya. Nah, tahapan dari pembelahan amitosis ini dapat kita lihat sebagaimana yang ada pada gambar. Nah, ini sel sebelum membelah terdiri dari membran sel, terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Lalu nanti bagian DNA-nya akan menempel pada membran sel. DNA yang ada di dalam inti sel akan menempel pada membran sel. Kemudian, sel tersebut akan mengalami karyokinesis, yang artinya inti selnya terbagi dua. Jadi, inti sel terbagi dua ini dikarenakan DNA-nya bereplikasi atau menggandakan diri. Selanjutnya akan terjadi peristiwa sitokinesis, yaitu sitoplasmanya terbagi mengelilingi masing-masing inti sel. Jadi sitoplasmanya di dalam sel ini akan terbagi menjadi dua, mengelilingi inti selnya. Jadi DNA-nya akan memisah, lalu akan mengalami proses invaginasi. Selanjutnya akan terbentuk dua sel baru, akan terbentuk dua sel anakan. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa amitosis. Peristiwa amitosis pada bakteri itu berlangsung kurang lebih 20 menit. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis pembelahan sel Nah, selanjutnya kita akan membahas pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Sel-sel somatik ini melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot, serta sel-sel lainnya. Sel somatik ini bersifat diploid atau 2N, yakni memiliki 2 set kromosom. Contohnya pada manusia kita sebagai manusia memiliki 2 set kromosom, 1 set dari ayah dan 1 set dari ibu. 1 setnya itu terdiri dari 23 kromosom. Jadi pada manusia itu terdapat 46 kromosom. Nah, tahapan dari
mitosis itu sendiri ada 4. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebelum terjadinya tahap profase, akan ada terjadi tahap yang namanya tahap interfase. Tahap interfase ini merupakan tahap persiapan menjelang pembelahan. Nah, dapat digambarkan seperti berikut. Tahap interfase itu terdiri dari 3 tahapan. Ada growth 1 atau G1, ada tahap sintesis atau fase S, ada tahap growth 2 atau fase G2. Nah, tahap interfase ini presentasinya itu 90%, sedangkan tahap pembelahan mitosis itu hanya 10% presentasinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelahan mitosisnya, kita harus tahu dulu apa sih tahapan dari interfase itu sendiri. Nah, pada fase G1 atau tahap G1 ini, sel itu akan tumbuh bertambah besar ukurannya dan melengkapi organel-organelnya. Lalu pada tahap sintesis atau fase S, nanti akan terjadi proses sintesis DNA atau replikasi DNA. Disinilah terjadinya replikasi DNA, menghasilkan akan terjadi proses transkripsi, translasi, sampai terbentuknya nanti protein. Lalu pada fase G2 akan menyempurnakan proses pertumbuhan sel. Jadi G2 ini fungsinya menyempurnakan pertumbuhan sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pembelahan mitosis pada pembelahan inti itulah yang terbagi menjadi 4 tadi, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dapat dilihat pada gambar. Pada tahap profase, pembelahan mitosis, ini dapat kita lihat struktur dari sel itu sendiri. Di dalam nukleusnya terdapat sister kromatin terkondensasi, ada sentrosom, ada benang-benang spindel. Nah, pada tahap profase ini, benang kromatinnya itu akan memendek atau menebal atau berkondensasi menjadi kromosom. Nah, kromatin terkondensasi ini itu akan menjadi kromosom. Membran nukleusnya akan mulai lenyap dan sentrosomnya akan terbagi menjadi 2 buah sentriol nantinya. Kromosom ini membelah diri membentuk kromatid dan sentriol bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, dari masing-masing sentriol inilah nanti akan keluar benang yang mengelilinginya seperti bintang nih, seperti ini. Lalu benang tersebut disebut dengan benang spindel, lalu menempel ke masing-masing kromatid melalui sentromernya. Nah, seperti ini gambarnya. Membran intinya hancur, lalu sentrosomnya itu akan berubah menjadi sentriol dan menuju kutub yang berlawanan. Lalu ini benang spindelnya yang akan menempel ke masing-masing kromatid. Ini yang terjadi pada fase atau tahap profase. Yang kedua yaitu ada tahap metafase. Pada tahap metafase ini, kromosom akan berada pada daerah ekuator. Nah, dapat lihat di sini, ini sejajar semua di garis ekuator di sepanjang bidang ekuator. Kromatidnya sejajar berjejer di bidang ekuator. Yang warna kuning ini sentriolnya, dan yang warna putih seperti tali ini benang spindelnya. Lalu tahap selanjutnya ada tahap anafase. Pada tahap anafase ini benang spindelnya mulai memendek seperti yang terlihat pada gambar. Ini benang spindelnya mulai
pendek ukurannya dan kromosomnya tertarik ke kutub yang berlawanan. Jadi kromosomnya ada yang sister kromatidnya terpisah lalu menuju kutub masing-masing. Ada yang ke kutub utara, ada yang ke kutub selatan. Lalu terakhir ada fase telofase atau tahap telofase. Pada tahap telofase ini, masing-masing kromosomnya itu sampai di kutub yang berbeda. Lalu mulai terbentuk membran nukleus mengelilingi masing-masing kromosom dan nukleus juga terbentuk kembali. Jadi membran intinya mulai terbentuk kembali beserta dengan intinya atau nukleus tersebut. Itulah membran selnya mulai melengkung ke dalam seperti yang ada dilihat di gambar. Membran selnya mulai melengkung, lalu nanti benang-benang spindelnya akan lenyap, sentriol kembali menjadi sentrosom, dan cairan sel atau sitoplasmanya juga terbagi dua. Kromosomnya akan kembali menjadi kromatin atau benang-benang kromatin, dan selnya nanti akan terbagi menjadi dua, seperti pada tahap sitokinesis ini. Jadi selnya terbagi menjadi dua, yang masing-masing selnya itu ada nukleus, ada sitoplasma, dan ada sentrosom. Ada juga membran selnya. Jadi pada tahap pembelahan mitosis ini dia akan membentuk dua sel anakan. Selanjutnya itu kita akan bahas pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin, yaitu pada sperma atau ovum pada makhluk hidup bersel banyak, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Pembelahan meiosis ini terjadi dua kali, yaitu ada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap-tahapnya sama, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelahan meiosis 1 yang terdiri dari tahap berikut, yaitu ada tahap profase 1. Profase 1 pada pembelahan meiosis 1 ini terdiri dari 5 tahapan juga. Yang pertama ada leptoten atau leptonema, yang mana pada tahap ini benang-benang kromatin membentuk kromosom. Jadi benang-benang kromatinnya membentuk kromosom. Lalu kedua ada zigonema. Kromosomnya itu saling mendekat dengan pasangannya, sehingga kromosom tersusun berpasangan. Lalu proses melekatnya kromosom pada pasangannya itu disebut sinapsis. Selanjutnya ada pakinema. Pakinema merupakan proses berpasangannya kromosom setelah selesai dengan sempurna. Jadi pakinema ini merupakan proses berpasangan kromosom setelah selesai dengan sempurna. Selanjutnya diplonema. Diplonema ini tahapannya setiap kromosom mengalami pembelahan sehingga setiap pasangan menjadi 4 lengan yang berdekatan atau tetrad. Yang awalnya kromatidnya itu hanya memiliki 1 lengan, nanti akan pada tahap diplonema ini akan berubah menjadi 4 lengan, menjadi kromosom. Karena saling berdekatan bisa terjadi kiasma, yaitu menempelnya lengan satu dengan lengan yang lainnya. Tahap terakhir ada diakinesis, yang mana kromatid yang berpasangan memisahkan diri lalu menyebar di sitoplasma. Nah, jadi kromatidnya itu menyebar di sitoplasma. Selanjutnya tahap metafase 1. Tahap metafase 1 ini sama dengan tahap pembelahan mitosis itu. Metafasenya semua kromatidnya akan berjejer sepanjang bidang ekuator. Nah, ini berjejer sepanjang bidang ekuator kromosomnya. Lalu selanjutnya tahap anafase 1. Benang spindelnya mulai memendek dan
kromosomnya akan menuju kutub yang berlawanan, akan tertarik menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya, proses atau tahap telofase 1 akan terbentuk dua buah sel yang memiliki inti sel, sitoplasma, membran sel, dan yang lain-lain. Jadi di dalam tahap meiosis 1 ini, pada tahap telofasenya, di dalam satu inti sel ada dua buah kromosom jadi satu set ada diploid. Jadi menghasilkan 4 buah sel anakan. Nah, pembelahan meiosis 2 itu juga sama seperti pembelahan meiosis 1, terdiri dari proses atau tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Jika pembelahan meiosis 2, terus profasenya profase 2, metafasenya metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada akhir meiosis 1 tadi terbentuk dua sel anak. Masing-masing sel anaknya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induknya. Sedangkan pada meiosis 2 ini tidak ada proses penggandaan kromosom, sehingga pada akhir meiosis 2 terbentuk 4 sel anakan dengan jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk, seperti yang dapat dilihat pada gambar penjelasannya. Kita akan membahas perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Aspek pembeda yang pertama itu tempat terjadinya pembelahan. Pada pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedang pada pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin. Lalu jumlah pembelahannya, pada mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan pada tahap meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Selanjutnya, jumlah sel anakan yang terbentuk. Pada mitosis akan membentuk 2 sel anakan, yang mana jumlah kromosomnya itu sama dengan sel induk. Lalu pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang terbentuk, tetapi hasil jumlah kromosom pada sel anak itu setengah dari sel induknya. Nah, itulah pembahasan tentang pembelahan